Idul Qiyamah. Takdimu salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol fil julus. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Baiklah Ananda sekalian, mudah-mudahan kita dahului kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah Ananda hadir semua atau yang ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan mempelajari tentang masyarakat Arab pra-Islam. Tujuan Ananda mempelajari pelajaran ini supaya Ananda bisa paham bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum masuknya agama Islam. Apakah Ananda masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Nah, Ustazah mau tanya dulu. Apa sih pengertian sejarah? Siapa yang ingat? Oke, silakan Ananda. Sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Bagaimana Ananda? Betul pada jawaban dari temannya? Berikan maklum yang terbaik. Baiklah Ananda sekalian. Jadi sejarah itu adalah kejadian pada masa lampau. Nah, jadi kalau dia ke sejarah kebudayaan Islam berarti peristiwa-peristiwa tentang kehidupan masyarakat Islam pada masa dahulu. Ananda tahu di mana letak daerah Jazirah Arab? Tahu? Tahu. Bisa lihat dari mana? Di Google. Oke, sekarang lihat HP-nya. Sudah ketemu Ananda di mana letaknya kota Mekah? Sudah. Letak di daerah Arab Saudi. Nah, sekitaran daerah ini namanya daerah Jazirah Arab. Nah, termasuklah di sana Yaman, Oman, kemudian ada Irak, ada juga Palestina bagian di sini. Jadi daerah Jazirah Arab itu identik dengan daerah padang pasir. Makanya daerah itu merupakan daerah yang tandus. Ya. Nah, ini lihat foto di depan, ini foto apa? Foto kota Mekah pada zaman dahulu. Baik, anak-anak sekalian. Nah, jadi ini geografis daerah Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jadi Jazirah Arab merupakan artinya pulau Arab atau dinamakan juga Sibhul Jazirah yang dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Ya. Nah,
Jadi daerah Arab itu terdiri dari beberapa wilayah. Ada namanya wilayah Hijaz, ya. Ada namanya wilayah Tihama, ada namanya wilayah Najd. Nah, ada juga namanya wilayahnya itu daerah ini. Nah, jadi ini batas-batas wilayah Jazirah Arab itu bagian barat berbatasan dengan apa ini? Laut Merah. Di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab. Nah, di bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan juga Gurun Syam. Nah, di sini. Kemudian di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, itu geografis daerah Jazirah Arab. Nah, masyarakat Arab itu berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi masyarakat Arab ini terdiri dari beberapa suku. Nah, pada masa dahulu ada namanya suku Arab Baidah dan ada namanya suku Arab Aribah. Kemudian ada suku Arab Musta'ribah. Nah, 3 suku inilah yang berkembang sampai sekarang di daerah Jazirah Arab. Nah, baiklah Anda sekalian, masyarakat Arab sebelum agama Islam masuk dikenal dengan masyarakat apa? Siapa yang bisa tahu? Masyarakat apa? Jahiliyah. Oke, betul apa salah? Betul. Ya. Jadi sebelum adanya agama Islam, masyarakat Arab itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Siapa yang tahu apa arti jahiliyah? Orang-orang bodoh. Hah? Bodoh. Orang-orang Bodoh. Betul apa salah? Betul. Jahiliyah itu artinya kebodohan. Kenapa mereka disebut masyarakat yang bodoh? Karena mereka banyak melakukan hal-hal yang bodoh, terutama berkaitan dengan akidah. Mereka banyak telah lupa dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, di mana mengajarkan menyembah Allah. Sedangkan mereka kebanyakan menyembah apa masyarakat Arab? Atau patung. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya materi ini silakan Ananda perhatikan video berikut ini. Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Rasulullah dikenal dengan nama Jahiliyah. Jahiliyah merupakan masa di mana penduduk Mekah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Bodoh akan ucapan-ucapan mereka yang disangka baik padahal rusak, serta bodoh akan amalan mereka yang disangka benar padahal tidak. Mereka mendapatkan ilmu dari warisan para nabi terdahulu, namun telah bercampur antara yang hak dan batil. Mereka sibuk dengan Baiklah Ananda sekalian, setelah Ananda menyaksikan video tadi, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan Ananda tentang masyarakat jahiliyah. Untuk kegiatan selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi di aplikasi Mentimeter. Sebelum kita lanjut ke diskusi Mentimeter, untuk lebih semangat lagi, mari kita bertepuk semangat terlebih dahulu. Tahu? Tahu. Kita mulai saja. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Oke, semangat untuk kita semua.
Silakan Ananda buka aplikasinya. Sudah. Masukkan nomornya 2 4 3 4. Setelah Ananda menyaksikan video tadi, silakan Ananda tuliskan apa kesimpulan yang Ananda dapat dari video masyarakat jahiliyah tadi. Boleh minta Ustazah siapa yang berkenan untuk membacakan jawaban teman-temannya ke depan? Oke, Ananda silakan. Tolong dibacakan jawaban teman-temannya. Betul apa salah? Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang bodoh karena mereka menyembah berhala, berzina, membunuh bayi perempuan, dan lain-lain. Bahwa masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang bodoh yang menyembah berhala. Mereka juga melakukan hal yang bodoh seperti berzina dan membunuh bayi perempuan. Oke, Ananda, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Bagaimana Ananda sekalian? Betul tidak dengan jawaban teman-teman tadi? Betul. Jadi masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah, yang artinya adalah kebodohan. Kenapa mereka dikatakan bodoh? Karena mereka banyak melakukan hal-hal yang buruk. Seperti apa? Berzina, apa lagi? Suka menyembah berhala, membunuh bayi perempuan, suka berjudi, suka berang antar suku, suka bermabuk-mabukan. Kemudian mereka banyak melakukan hal-hal kesirikan. Maka dikatakanlah mereka masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh. Nah, perilaku jahiliyah itu apakah masih ditemukan pada saat sekarang ini? Masih tidak. Pada zaman kita sekarang ini, dalam konteks yang berbeda sesuai dengan zaman sekarang. Masih ada? Masih. Nah, kalau masih ada, Ustazah mau tahu apa sih bentuk perilaku jahiliyah yang masih kita jumpai di zaman sekarang ini? Berzina. Berzina. Boleh kita kirimkan jawabannya di Mentimeter selanjutnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, Ustazah minta perwakilan Ananda untuk membacakan jawaban bentuk perilaku jahiliyah yang kita jumpai pada saat sekarang ini. Ayo, siapa? Oke, Najwa silakan di depan. Bermabuk-mabukan, berzina, berjudi, dan tawuran, melakukan pembunuhan dengan sengaja. Terima kasih Ananda sudah membacakan jawabannya. Silakan kembali ke tempatnya. Baiklah Ananda sekalian, jadi walaupun sekarang zaman sudah modern, masih kita jumpai perilaku-perilaku jahiliyah. Seperti ada yang suka membunuh dengan alasan yang sepele. Kemudian ada yang berzina, ya, melakukan perzinaan, berpacaran hingga akhirnya hamil. Nah, ada yang kumpul kebo, ada yang selingkuh dan lain-lain. Kemudian yang paling kita lihat sekarang ini yang lagi tren-trennya di media sosial dan televisi, berita tentang apa? Tawuran. Ada berita tawuran. Kemudian ada saudara kita yang di Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Padahal itu kan perilaku yang sangat tidak baik. Mereka melakukan kekejaman yang di luar kemanusiaan, membunuh para perempuan,
menghancurkan kota Gaza. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perilaku jahiliyah yang kita jumpai pada saat sekarang. Nah, baik anak-anak sekalian, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan masih ada perilaku jahiliyah yang kita jumpai pada saat sekarang? Kira-kira apa faktornya? Ada anak-anak? Silakan kirimkan jawabannya pada Mentimeter selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah ada 35 responden yang memberikan jawaban. Boleh Ustazah minta perwakilannya untuk membacakan jawabannya, teman? Oke, silakan. Rendahnya iman, kurangnya ilmu agama, pergaulan, pengaruh budaya barat, haus akan kekuasaan, pengaruh narkoba. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi betul tidak jawaban teman-teman kita itu? Betul. Jadi kenapa sih masih di zaman yang sudah modern, semuanya sudah pada canggih, masih juga kita jumpai perilaku jahiliyah? Apa sih penyebabnya? Yang pertama penyebabnya adalah rendahnya iman, rendahnya ilmu agama, kurangnya pengetahuannya, kemudian juga pengaruh lingkungan. Ada yang bergaul dengan teman-teman yang tidak baik hingga akhirnya juga berperilaku tidak baik. Ada pengaruh dari budaya barat. Ada juga pengaruh dari narkoba dan minuman keras yang menyebabkan perilakunya menjadi menyimpang. Nah, oleh sebab itu Ustazah harapkan kepada ananda sekalian agar bisa menjaga diri jauh dari perilaku jahiliyah. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa jawab? Rajin beribadah dan memilih pergaulan yang baik. Bagaimana ananda sekalian? Betul tidak jawaban temannya? Betul. Kita berikan satu. Jadi bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dari perilaku jahiliyah? Walaupun zaman sudah modern, kita harus memperkuat fondasi agama dengan memperkuat iman, rajin beribadah, kemudian bergaullah dengan lingkungan yang baik, jauhilah narkoba dan minuman keras, kemudian tingkatkanlah, pupuklah rasa kemanusiaan. Nah, baiklah anak-anak sekalian, jadi sekarang kita lanjutkan pembelajarannya dengan menggunakan quizzes. Jadi silakan masuk ananda sekalian ke aplikasi quizzes. Ustazah akan sudah siapkan quizzesnya untuk melakukan game dengan 2 kelompok di quizzes. Jadi silakan join di quizzesnya. Oke, anak-anak sekalian, sudah masuk 34 peserta yang akan melakukan permainan di quizzes. Sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Sudah Ustazah siapkan 17 pertanyaan. Silakan masing-masing kelompok jawab pertanyaannya. Waktu tercepat, nilai tertinggi jadi juara. Baiklah anak-anak sekalian, sekali lagi aplaus untuk kelompok
pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana Ananda sekalian? Apakah suka dengan pembelajaran kita pada hari ini? Suka. Alhamdulillah. Suka main kuisnya? Suka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pembelajaran kita di minggu depan akan Ustazah usahakan lebih meriah lagi dari hari ini. Untuk minggu depan, materi kita akan lanjutkan kepada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan untuk latihan tugas pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah sudah kirimkan link tugasnya di grup belajar kita. Baiklah Ananda, silakan dicek nanti di rumah, silakan dikerjakan dan akan kita bahas di minggu yang akan datang. Baiklah, ketua kelas boleh ditutup pembelajaran. Sebelum kita tutup, boleh kita bersorak